menyampaikan titah dari Yang Mulia. Lady Su adalah wanita penggoda yang membawa bencana. Ia telah menyakiti orang yang tak bersalah. Dosanya tidak bisa dimaafkan, maka dijatuhi hukuman mati. Xie Chenyan jelas-jelas pernah mengatakan bahwa ia akan melupakan masa lalu, tapi ia malah memenjarakan aku di sini dan menghinaku dengan segala cara. Lancang, beraninya kamu langsung memanggil nama Yang Mulia? Bawakan anggur beracun. Xie Chenyan tidak boleh memperlakukanku seperti ini, jika kakakku kembali nanti. General Shu, karena kegagalannya di garis depan, dia sudah tiada di medan perang. Jika bukan karena General Ye yang menyelamatkan situasi dan mempertahankan kota, meskipun General Shu sudah tiada, ia akan tetap sulit untuk lari dari tanggung jawab. Mustahil. Itu mustahil. Pangeran kalian itu, ketika dia kehilangan ingatannya dulu, terasa sangat menyenangkan. Masih belum mau mengaku salah? Aku harus merobek wajahmu yang tampak sok suci itu. Bagaimana rasa dari minuman kesenangan ini? Apa kamu sudah tidak tahan lagi? Xie Chenyan, lalu bagaimana jika kamu menghabisiku? Penghinaan dan permainan itu selamanya tidak akan pernah bisa kamu lupakan seumur hidupmu. Yang Mulia memerintahkan untuk membiarkan Miss Su disiksa besi panas setiap hari, agar barulah bisa meluapkan kebencian di hatinya. Pemeran figuran wanita yang jahat ini akhirnya tamat. Dia sangat cantik. Kenapa dia cuma jadi pemeran figuran? Semakin menderita nasib pemeran pembantu wanita, maka aura pemeran utama akan semakin besar. Sebaliknya, jika nasibnya semakin menyedihkan. Pengaturan ini cukup menarik juga. Siapa yang bicara? Pemeran figuran apa? Sun Yao. Sun Yao, kamu tidak boleh pergi. Sun Yao. Sun Yao. Sun Yao. Niao, ada apa? Tidak mungkin kan kamu jadi sebodoh ini? Hanya karena terlalu senang menikah denganku? Aku ternyata kembali ke hari di mana pertunanganku diputuskan dengan Fifth Prince. Apakah di kehidupan sebelumnya aku gila atau buta? Bahkan jika harus mempertaruhkan segalanya untuk menjadi selir, apa aku harus menikahi makhluk sialan ini? Mungkinkah ini yang mereka katakan sesaat sebelum aku tiada tentang takdir karakter figuran yang malang? Lihatlah kedua anak muda ini, masih saja saling lempar pandangan cinta. Mohon Selir Agung Rong ampuni saya. Saya tidak bisa menikah dengan pangeran kelima. Kau sampai berani menggunakan pernikahan kita untuk meluapkan kemarahan? Selir Agung Rong, ada alasan tersembunyi di balik masalah ini. Pangeran memperlakukan saya secara istimewa. Itu karena saya pernah menolong beliau. Tapi kenyataannya, yang menolongnya adalah kakak saya, Su Xuan. Apa katamu? Bangunlah dan bicara. Saat pangeran dan saya saling mengenal, itu karena Liontin,
giok yang saya kenakan, sehingga dia salah mengira bahwa saya adalah penyelamat nyawanya. Sebenarnya, liontin giok ini diberikan oleh kakak saya kepada saya. Setelah kakak mengetahuinya, dia bersedia mengalah demi kami. Tapi ketika Yang Mulia menyebutkan soal pernikahan tadi, hati saya merasa tidak tenang. Setelah merenung cukup lama, saya tidak ingin menyembunyikan hal ini lagi. Lalu kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Kemana saja kamu sebelumnya? Selir Agung Rong, Anda juga bisa melihatnya sendiri. Bagi Pangeran kelima, dia lebih menghargai budi penyelamat nyawa. Kalau sudah begitu, lupakan saja soal pernikahan ini. Anak kelima bagaimana menurutmu? Dasar sampah, kau pikir orang hina sepertimu bisa mendapatkan wanita terhormat sepertinya? Ibunda, putramu selalu mengira Sun Yao adalah orang yang menolongku waktu itu. Itulah sebabnya aku selalu bersabar dan memberikan kasih sayang. Maka saya di sini mengucapkan selamat agar keinginan pangeran terkabul dan memiliki pernikahan yang bahagia. Sudahlah, anggap saja hari ini aku datang ke sini untuk bernostalgia. Selir Agung Rong. Lapor Selir Agung Rong, saya, Susuan, ada yang ingin saya sampaikan. Bangunlah. Yang Mulia, saya sudah memikirkannya matang-matang dan akhirnya merasa tidak tenang. Adik saya memang terlalu nakal. Tidak seharusnya pangeran kelima bertunangan berdasarkan sebuah kebohongan. Sebenarnya orang yang menyelamatkan pangeran hari itu adalah saya. Xuaner, apa yang kau bicarakan? Poin kepuasan berkurang 10, poin aura berkurang 10. Bukankah katanya, setelah pertunangan ditetapkan, jika aku membongkar di depan umum bahwa Sun Yao mengambil jasa orang lain, itu akan meningkatkan nilai kehancurannya, dan aku juga akan mendapatkan kepuasan serta aura tambahan. Kenapa malah berkurang? Awalnya kakak bilang, bersedia membantuku menyembunyikannya, tapi sekarang malah berdiri untuk membongkarnya. Aku juga tidak mengerti, sebenarnya apa yang ingin kakak lakukan. Tadi saat saya menjelaskan yang sebenarnya kepada Yang Mulia Selir, saya tidak mengungkit soal kakak yang selalu mencari alasan untuk menemaniku bermain, tapi sebenarnya diam-diam menjalin hubungan asmara dengan pangeran kelima. Aku tidak melakukannya. Poin kepuasan berkurang 5, poin aura berkurang 5. Lagi pula penampilanmu juga biasa saja. Tadinya hari ini aku ingin membantumu, tapi tidak menyangka kamu akan mengkhianatiku hanya demi seorang pria. Niao, kita adalah saudara kandung. Bagaimana mungkin kau memfitnahku seperti itu? Mutiara malam yang diberikan pangeran kelima padamu, pasti masih kau simpan kan? Kalau tidak mau mengaku, aku sendiri yang akan mencarinya. Bagaimana? Poin kepuasan berkurang 5, poin aura berkurang 5. Poin-poinku kenapa jadi begini? Kau benar-benar menerima mutiara malam itu? Ibu, aku. Mutiara malam itu aku berikan padanya secara sukarela. Karena pangeran kelima dan kakak sudah saling mencintai, maka aku mendoakan kalian agar segera memiliki momongan. Xuaner, kembalikan barang yang tidak seharusnya kau terima itu. Ibu, Nyonya? Nyonya? Hamba tua ini bersalah. di kehidupan sebelumnya, Ibu Qin inilah yang tiba-tiba mengatakan bahwa aku bukanlah putri kandung Tuan Nyonya. Dalam sekejap mata, aku menjadi wanita licik yang asal-usulnya tidak jelas. Ibu Qin, apa maksud dari semua ini? Nona muda kedua. Dia bukanlah anak kandung Nyonya. Tahun itu, saat Nyonya dalam perjalanan pulang setelah berkunjung, Nyonya mengalami kecelakaan saat persalinan. Jika Nyonya saat itu menerima tekanan batin lagi, mungkin saja Nyonya sudah lama tiada. Karena itulah, saya diam-diam membawa Nona muda kedua ini kemari. Yang Mulia, kekacauan hari ini, semuanya disebabkan oleh keserakahan sementara putri kecil saya. Saya akan mengirimnya kembali ke perkebunan di desa untuk merenungi kesalahannya. Saya mohon Yang Mulia, mau memaafkan kami. Anak kelima, mari kita pergi. Ibu, apakah Ibu tidak menginginkanku lagi? Bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Tapi soal kejadian hari ini, jika tidak ada pilihan lain, reputasi kamu dan kakakmu di masa depan, mungkin akan. Ibu tidak perlu merasa sulit, saya bersedia pergi ke sana. Maaf membuat Niao menderita. Ibu, kalau begitu aku ingin membeli banyak sekali barang untuk dibawa ke sana.
Belilah apapun yang ingin kau beli. Bicaralah pada ibu jika merasa kurang. Baiklah, tahu bahwa dirinya akan dikirim pergi, Sun Yao yang biasanya arogan dan sewenang-wenang, ternyata sama sekali tidak membuat keributan. Nilai kehancurannya juga tidak bertambah. Di mana sebenarnya letak kesalahannya? Kalau begitu aku pergi belanja dulu, lalu beres-beres, dan berangkat malam ini juga. Semakin menderita aku sebagai figuran, semakin besar aura karakter utama Su Xuan omong kosong. Tunggulah, nanti aku akan menghadapimu perlahan-pelan. Paman Li, cepatlah sampai di perkebunan secepat mungkin. Nona, hanya karena Nyonya tahu Anda bukan anak kandung, beliau langsung mengirim Anda ke perkebunan di desa. Ini hampir sama dengan dibuang. Kenapa Anda malah terlihat senang? Di desa itu, ada hal yang lebih penting yang menungguku. Oh. Pada saat ini, si kaisar brengsek itu masihlah seorang pangeran yang sedang hilang ingatan dan terlunta-lunta di desa, lalu dipungut oleh sebuah keluarga petani. Saat dia tidak punya apa-apa, itulah saat yang tepat untuk menghabisinya. Xie Chenyan, dendam masa lalu saat kau memenjarakan dan menghabisiku akan segera kubalaskan padamu. Pemilik toko, saya dengar di sini ada satu ginseng darah, bolehkah dijual? Itu adalah barang paling berharga di toko kami. Tidak akan kami jual. 1000 tael. Nona, ginseng darah ini adalah warisan dari 100 tahun yang lalu. 3000 tael. Nona, 5000 tael. Lupakan saja kalau begitu. jual. Tentu saja akan saya jual. Tentu saja akan saya jual. Di kehidupan sebelumnya, Ye Linlang mengandalkan ginseng darah ini untuk membantu Xie Chenyan saat sedang hilang ingatan. Setelah Xie Chenyan memulihkan ingatannya, dia terus mendukung Ye Linlang hingga membuatnya menjadi seorang jenderal wanita. Namun karena keputusan buruk darinya, kakakku celaka di medan perang. Di kehidupan kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian berdua saling mengenal melalui barang ini. Mohon tunggu sebentar, Nona. Maaf jika saya tidak sopan. Ada anggota keluarga saya yang sedang sakit parah mengenai ginseng darah di tangan Nona. Apakah Anda bersedia menjual sedikit bagiannya kepada saya? Tidak bisa. Jika aku langsung menghabisinya, maka akan memancing banyak masalah yang tidak perlu. Tidak dijual. Saya hanya butuh sedikit akar ginsengnya saja. Jika Nona bersedia membantu, saya akan membalas budi Anda. Karena aku ingin membuat perhitungan dengannya, menaruhnya di sampingku pasti akan memudahkan rencanaku. Aku memang sedang kekurangan pelayan. Jika kamu bersedia mendampingiku sebagai pelayan selama 3 bulan dan bersedia melakukan segalanya, aku akan menjual sedikit akar ginsengnya padamu. Bagaimana? Baiklah, terima kasih banyak Nona. Ginseng darah ini baru akan kuberikan setelah sampai di tempat tujuan. Jika tidak, bagaimana kalau rakyat jelata sepertimu malah melarikan diri? Nona, saya tidak akan kabur. Janji manismu itu tidak ada harganya sama sekali. Ayo pergi. Entah kenapa aku merasa bahwa Nona ini memiliki permusuhan yang mendalam padaku. Mungkinkah kami teman lama? Tapi aku sama sekali tidak ingat kejadian di masa lalu. Kenapa kamu masih melamun di sana? Berlututlah, aku ingin naik ke kereta kuda. Kenapa? Kamu tidak bersedia. Jadi pelayan saja tidak bisa, masih ingin mendapatkan ginseng darah ini.
Kurang ajar. Aku harus segera menghabisinya. Tapi dia tidak sebodoh itu untuk diam saja saat kuhabisi. Ini harus dilakukan secara diam-diam tanpa ada yang tahu. Aku punya ide. Pergi ke toko terbesar di kota. Nona, sepanjang jalan ini kita sudah membeli banyak sekali barang sampai bagian luar kereta kuda pun sudah tidak muat lagi. Jika sudah sampai di desa, akan sulit untuk berbelanja. Di jalan pegunungan menuju desa, sering ada perampok gunung. Tadi aku sudah membeli banyak barang, pasti akan menarik perhatian mereka. Ini waktu yang tepat meminjam tangan para perampok itu untuk menghabisi sampah ini. Gunung ini aku yang kuasai, wilayah ini aku yang miliki. Jika ingin lewat jalan ini, serahkan harta kalian sebagai uang lewat. Hahaha. Nona, apa yang harus kita lakukan? Mereka datang. Hahaha. Kenapa kamu tidak segera pergi dan cegat mereka? Tenang saja, Nona. Benar-benar ada orang yang tidak takut kehilangan nyawa. Saudara-saudara, cepat habisi dia, lalu rampas barang-barangnya. Serang. Nona, pelayan yang kita sewa sementara ini ternyata hebat sekali. Berhenti. Nona, para kriminal itu sudah ditangani. Baiklah, aku sudah tahu. Dia pasti mengenalku di masa lalu. Orang ini sungguh sulit dihabisi. Meskipun hilang ingatan, ilmu bela dirinya tidak terlupakan. Benar-benar menjengkelkan. Nona, siapa yang Nona bilang sulit dihabisi? Pergilah, suruh anjing itu. Suruh Chen Yan ambilkan air untuk mencuci kakiku. Oh, baik. Meskipun sedang amnesia, keagungan dalam dirinya tetap tidak berubah. Memintanya menyiapkan air cuci kaki. Ia pasti merasa sangat terhina. Nona, ini air cuci kaki pesanan Anda. Masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dan menginjak-injak harga diri, cepat atau lambat akan menerima balasannya. Kemari kalian, cekoki dia. Aku benar-benar harus merobek wajahmu yang terlihat suci namun palsu ini. Airnya panas sekali. Apa kau ingin melukai nona ini? Sekarang sudah dingin. Aku ingin kamu melayaniku sambil berlutut. Enyah kau.
Apa yang sedang Chen Yan lakukan? Menjawab pertanyaan Nona, sejak pagi buta Chen Yan sudah mengirimkan akar ginseng darah ke desa, lalu dia terus menunggu di luar untuk menantikan perintah Anda. Apakah ada cara untuk secara diam-diam, tanpa ada yang tahu menghabisi nyawanya? Aku punya ide. Aku dengar belakangan ini, ada rubah merah muncul di gunung. Pergilah berburu beberapa ekor. Aku ingin membuat jubah bulu rubah. Aku sudah menyiapkan semua perlengkapannya untukmu. Baik, Senjata yang diberikan Paman Li, tidak ada masalah kan? Sesuai dengan perintah Nonanda, saya pergi ke gudang dan mengambil satu yang paling rusak, pasti tidak bisa digunakan. Beberapa waktu ini, ada beruang hitam yang mencelakai orang di hutan dekat sini. Xie Chenyan, tanpa senjata di tanganmu, bagaimana mungkin kamu bisa melawan makhluk sebesar itu? Li Chun, jebakan yang aku suruh pasang, apa sudah beres? Iya. Jangan khawatir Nona, semuanya sudah diatur dengan baik. Ini adalah satu-satunya jalan untuk turun gunung. Asal dia lewat sini, dia pasti akan terjebak. Dengan dua rencana sekaligus, bahkan jika beruang hitam itu tidak menghabisimu, dengan adanya jebakan ini, kamu pun tidak akan bisa selamat. Kenapa belum kembali juga? Seharusnya sebentar lagi. Langit sudah sangat gelap. Pasti segera tiba, ada banyak binatang buas di gunung. Dia tidak mungkin bermalam di sana. Li Chun, coba kamu periksa lagi jebakannya. Baik. Nona, Ada apa? di belakang. Beruang hitam besar yang ada di dalam hutan. Bagaimana bisa muncul di jalan pendakian? mundur ke belakang. Hati-hati. Kamu terluka? Giok ini. Di kehidupan sebelumnya, saat ajalku hampir tiba, orang yang memelukku ternyata adalah Xie Chenyan. Jika dia ingin meracuniku, lalu kenapa dia malah menyelamatkanku? Mungkinkah ada orang lain yang ingin meracuniku? Atau mungkin dia tidak ingin aku tiada secepat itu dan ingin lanjut merendahkanku? Di kehidupan sebelumnya dia mengurungmu dan menghinamu. Memangnya kenapa kalau sekarang dia terluka sedikit? Sudah sewajarnya. Beruntung sekali, dia belum tiada. Tapi bagaimanapun itu kan masa lalu, dan sekarang dia sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kalau aku memberinya obat, berarti kami impas. Ini obatnya, jangan sampai tiada di rumahku. Sangat sial. Obat istana. Apa yang kau lihat? Keluarga Nona kaya dan berkuasa. Obat istana begini bukan apa-apa. Mohon bantuan Nona untuk mengoleskan obat padaku. Apa? Tentang jebakan tadi, bagaimana penjelasannya? Jebakan apa? Sebelum anak panah melesat, dia sudah berbicara. Jelas-jelas dia tahu tentang itu. Benarkah? Tadinya kupikir kau ingin menghabisiku. Xie Chenyan ini sudah hilang ingatan tapi masih saja sulit dihadapi. Sebelumnya aku dengar orang desa bilang,
untuk mencegah binatang buas dari gunung. Telah dipasang perangkap. Aku hanya takut kamu terluka, makanya aku menunggumu di sana. Benarkah? Iya benar. Jika tadi aku menunjukkan sedikit saja celah, aku berani bertaruh. Dia pasti sedang merencanakan akhir yang paling tragis untukku. Jika ingin bertindak lagi, harus direncanakan dengan lebih hati-hati. Berikan satu pukulan telak, dan pastikan segelimang keberhasilan. Dia pasti mengenalku. Bahkan dendamnya pasti sangat mendalam. Jika tidak, dia tidak akan berulang kali mencoba menghabisiku. Tapi, meskipun aku hilang ingatan, aku tahu dengan jelas kalau diriku bukanlah orang yang sangat jahat. Antara aku dan dia, apa yang sebenarnya terjadi? Atau mungkin, apa yang pernah kulakukan padanya? Bahkan teh yang diminum pelayan kediaman Guogong, ratusan kali lebih baik dari ini. Nona, bagaimanapun ini adalah perkebunan di desa. Bagaimana jika Anda mencicipi buah yang saya belikan untuk Anda? Ini semua hasil olahan orang desa sendiri. Bukankah ini adik angkat Xie Chenyan? Kenapa dia kotor sekali? Apa yang kamu lakukan? Nona, ini di siang bolong. Itu penjahat, cepat cari pengawal, aku akan mengejarnya lebih dulu. Baik. Cepat, cepat. Entah dari mana asal gadis kaya ini, wajahnya sangat cantik, tapi ternyata dia bodoh. Beraninya dia mengejar seorang diri. Berhenti. Jika dijual ke rumah hiburan, dia pasti akan jadi sumber uang kita. Perlambat jalannya agar dia bisa menyusul. Baiklah. Berhenti. Hei, Kamu sendiri yang mencari masalah. Berani-beraninya kamu menculik orang di depanku, bahkan membuatku mengejarmu sejauh 1 mil lebih. Kebetulan aku sedang sangat marah, masih berani mencoba menangkapku. Mari kita lihat berapa kali kamu sanggup menghadapi hukuman dariku. Nona, Kenapa si pembawa sial itu ada di sini? Sudah berapa lama dia di sana? sepertinya sejak kamu menaiki punggungnya. Kakak, kamu hebat sekali. Bocah kecil, apa kamu tidak tahu betapa kotornya dirimu? Kakak hebat. Aning suka kakak. Sangat suka. Cepat urus dan bersihkan anak itu, mataku sakit melihatnya. Melindungi orang terdekatmu saja tidak sanggup. Apa gunanya kamu di sini? Kakak, apa kakak yang cantik itu tidak menyukaiku? Bukan begitu. Kakak itu sebenarnya tidak menyukai kakak. Orang ini memang bertindak sesuka hatinya. Kata-katanya juga tidak pernah mau kalah, tapi sebenarnya dia memiliki hati yang lembut. Ini terlihat cantik. Bos, aku mau yang ini. Tapi aku yang melihat ini duluan. Ye Linlang. Siapa bilang yang melihat duluan akan memilikinya? Kalau begitu katamu, saat aku sedang minum di lantai 2 tadi, aku sudah mengincarnya. Aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Aku bayar 20 kali lipat. Benar juga. Di kehidupan sebelumnya, Xie Chenyan pada saat seperti inilah menjadi bawahan Ye Linlang dan dibawa kembali ke ibu kota olehnya. Sedangkan Ye Linlang karena Xie Chenyan mendapatkan banyak bantuan hingga bisa dengan cepat membangun pengaruh di ibu kota, lalu memiliki kesempatan untuk pergi berperang bersama kakak, dan akhirnya mencelakai kakak hingga tiada membantu. Aku akan membuat hubungan kalian menjadi buruk dan berbuah malapetaka.
Beri dia pelajaran. Nona, dia memang yang mengambilnya lebih dulu. Jika merebutnya dengan paksa, itu tidak dibenarkan. Benar-benar sikap yang sangat sombong. Di depan banyak orang begini, kamu mau menyalahgunakan kekuasaan? Aku hari ini pasti akan memberi pelajaran kepada nona muda yang tak tahu aturan seperti kamu. Kekuatan batin yang sungguh hebat. Pantas saja nona muda ini begitu berani. Ternyata ada ahli hebat yang melindunginya. Nona di keluarga kami masih sangat muda. Tindakannya sering ceroboh. Mohon dimaafkan. Sudahlah, ini pun bukan masalah besar. Hanya sekadar menggoda nona cantik saja. Berikan padanya. Anggap saja ini pemberian dari Tuan Ye. Di kehidupan sebelumnya, orang ini memang gemar berpura-pura tampil keren dan berjiwa besar. Dia bersikap akrab di depan Xie Qinglan, Xie Chenyan, dan para prajurit lainnya seolah mereka bersaudara, tanpa merasa sungkan sedikitpun. Jika orang lain merasa keberatan, maka dialah yang dianggap berpikiran kotor dan sempit. Kenapa kamu tidak membantuku? Tapi mereka memang ada di pihak yang benar. Merebut paksa seperti itu sungguh tidak pantas. Tapi kamu adalah pelayanku. Aku memberimu ginseng darah, membantumu menyelamatkan orang. Kamu setuju untuk mematuhi perintahku. Tapi sekarang malah menceramahiku. Bahkan jika aku memelihara seekor anjing, anjing itu tahu kepada siapa dia harus mengibaskan ekornya. Di kehidupan sebelumnya, Xie Chenyan juga seperti ini. Berkali-kali melindungi Ye Linlang, wanita penggoda ini adalah selingkuhan Xie Qinglan, yang berkali-kali dibela dan dilindungi, tapi ketika berhadapan denganku, malah bicara soal apa yang dianggap pantas. Makhluk menjijikan yang munafik, dasar orang yang tidak tahu terima kasih. Li Chun, mari pulang. Kemarilah, cepat datang ke sini. Berhenti. Ada urusan apa? Aku beritahu padamu, kepala keluargamu telah menjualmu seharga 5 koin perak kepada bos kami. Lebih baik kamu masuk dengan patuh. Jika tidak, setelah dipukuli habis-habisan, parasmu yang rupawan itu akan hancur. Untuk bisa membuka rumah hiburan, pasti ada orang hebat yang mendukung di belakangnya. Meskipun Xie Chenyan jago berkelahi, anak buah di sana juga bukan orang sembarangan. Jika menang pun dia pasti akan babak belur. Jika kalah, dia harus pasrah menjadi primadona di sana. Bagaimana bisa aku terlahir sepintar ini? Nona Chen Yan ini pertama, dia tidak menjual dirinya pada kita. Kedua, dia hanya terjual 5 keping perak. Ini. Itu semua sudah sepantasnya untuknya. Li Chun, ya, ambil ini untuk membeli 2 tusuk manisan. Berikan pada adiknya. Gadis malang, kakaknya sudah dijual ke rumah hiburan pria. Baik. Hehe. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Jika aku tahu akan jadi seperti ini, seharusnya aku tidak hanya membawa Xie Chenyan keluar. Ini semua salah dia. Nona. Enyahlah, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Nanti kau akan memintaku untuk menyayangimu, Nona Manis. Nona Manis? Siapa orang ceroboh yang berani mengusikku? Chen Yan. Lancang, apa yang ingin kamu lakukan? Hanya demi $5, kamu tega menjualku. Alasanku menjualmu. Apa kamu tidak sadar sendiri? Seorang pelayan yang tidak tahu cara melindungi nonanya sendiri. Untuk apa aku memeliharanya? Bukan hanya $5, bahkan sepeser pun. Kalau aku ingin menjualmu, aku akan melakukannya. Memang apa yang bisa kamu perbuat? Kamu selalu memanggilku Nona. Tapi apa di dalam hatimu? Kamu benar-benar menganggapku majikanmu? Itu semua hanyalah omong kosong belaka. Air susu dibalas dengan air tuba, hati nuranimu itu
Apa sudah benar-benar hilang? Bibir gadis ini sangatlah tajam. Tanpa alasan yang jelas, dia ingin menjual tuan ini ke rumah bordil. Jika dia tidak bertemu denganku, nasib yang menimpanya mungkin akan 100 kali lipat lebih buruk dari sekarang. Begitu jahatnya dia, sampai berani memutarbalikkan fakta. Benar-benar penguntit yang menyebalkan. Apa kamu punya penciuman anjing? Hidungmu sangat tajam, hingga bisa mencium jejakku di sini. Sudah kuduga kau memang anak rumahan, seorang nona muda yang manja. Hanya tahu pertengkaran wanita di rumah saja. Hanya pandai bersilat lidah, tidak punya kemampuan apapun. Kau bukan siapa-siapa. Seseorang sehebat tuan, jika mengikutinya, benar-benar suatu pemborosan. Ilmu bela dirimu sangat bagus. Apa kamu tidak mempertimbangkan untuk bergabung bersamaku dan bekerja untukku? Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Jangan bermimpi. Aku sudah memiliki perjanjian 3 bulan dengannya. Kalau begitu, 3 bulan lagi aku akan datang mencarimu. Pikirkanlah baik-baik. Ikut denganku ke militer. Bisa menjadikanku jenderal yang hebat. Itu adalah sebuah kesempatan. Baik. Tiga bulan lagi, apa kamu benar-benar akan pergi bersamanya? Masih dalam pertimbangan. Aku tidak akan pernah membiarkannya membawamu pergi. Masalah di paviliun angin selatan. Itu hanyalah pelajaran kecil, dan juga sebuah peringatan. Jangan pernah ada kali berikutnya. 3 bulan ya? Ci, aku jamin, kamu sudah tiada sebelum waktu itu tiba. Aku pastikan kamu tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Dia memang sedikit keras kepala dan manja, tapi dia sudah memberikan gingseng darah untuk menyelamatkan Bibi, bahkan menyelamatkan adikku. Semua itu adalah budi yang besar. Dan hari ini saya memang sudah membuatnya kesal. Jika dibawa ke rumah hiburan sekali saja bisa meredakan amarahnya, maka tidak apalah. Lagi pula saya tidak rugi apapun. Mengenai kejadian di jalanan hari ini, sayalah yang bersalah. Saya minta maaf kepada Nona. Hanya dengan membawakan air cuci kaki, sudah merasa permintaan maafmu lunas? Memangnya kamu pikir seberapa berharganya dirimu itu? Lalu apa yang Nona inginkan? Aku ingin kamu berlutut untukku dan mencuci kakiku. Di kehidupan sebelumnya, meskipun sudah disiksa habis-habisan, dia tetap tidak mau menyerah. Bagaimana mungkin dia bersedia dengan senang hati melayani orang lain? Aku ingin melihat, sampai kapan kamu bisa bersabar? Pria dan wanita yang bukan muhrim harus menjaga jarak. Apa yang dikatakan Nona bagi diriku bukanlah hal yang sulit. Jika dipikirkan baik-baik, Andalah yang akan rugi. Aku tahu kamu itu munafik. Jika Nona benar-benar tidak keberatan kulit Anda disentuh oleh orang dengan latar belakang seperti saya, maka saya tidak akan menolak lagi. Yang Mulia memerintahkan agar Misu menerima hukuman besi panas setiap hari, baru bisa meluapkan amarahnya. Enyah kalian. Lepaskan aku. Ini adalah pertama kalinya aku ingin mempermainkan seseorang. Gadis manja yang sombong ini, saat melihatnya merasa dipermainkan. Bagaimana bisa aku memiliki pikiran yang sehina ini? Sepertinya, mungkin masalah antara aku dengannya sebelum. Sebagian besar pasti adalah kesalahanku.
Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu waktu istirahat Nona. Tempat ini sangat dalam dan tersembunyi. Minumlah air dan istirahatlah sebelum pergi. Terima kasih banyak, Nona. Setelah meminum air yang dicampur pelemas otot ini, aku akan mencari kesempatan untuk menghabisinya. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menghabisinya. Nanti katakan saja dia sudah dimangsa oleh binatang buas. Asalkan aku terluka sedikit saja, mereka pasti tidak akan pernah mencurigai aku. Istirahat. Aku harus istirahat sebentar lagi. Air ini. Itu adalah air yang baru saja Nona berikan kepadaku. Bukankah yang kuberikan itu bubuk melemas otot? Kenapa ini juga malah memberikan efek penggugah gairah? Para penjahat ini datang untuk mencariku. Sun Yao hanyalah tokoh sampingan yang bernasib sial. Semakin besar aura sang pahlawan wanita, maka Sun Yao akan semakin menderita. Susuan bertunangan, statusnya pun melesat naik, auranya pun ikut bertambah. Jadi walaupun aku tidak melakukan apapun, aku tetap akan tertimpa sial karena peningkatannya itu. Sialan. Benar-benar menjengkelkan, padahal jelas-jelas dia dijebak kemari untuk dihabisi, tapi kenapa malah aku yang tertimpa sial? Sepertinya kali ini aku akan benar-benar tamat di sini. Tapi jika bisa tiada bersamamu, itu tidaklah terlalu buruk. Menarikmu bersamaku ke alam baka. Setidaknya aku tidak merasa rugi. Dia ternyata rela bersamaku. Sehidup semati. Kali ini mari kita lihat kemana kamu akan lari. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Sun Yao, tutup matamu. Chen Yan, kamu terluka. Miss Su, tolong bantu aku. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Asalkan aku meninggalkannya sendirian, dia pasti akan tiada. Tidak boleh. Di depan adalah hutan yang sangat lebat, dan aku tidak tahu apakah masih ada pembunuh lainnya. Jika terjadi sesuatu padanya, maka tidak ada orang yang bisa membawaku keluar. Bertahanlah sebentar, setidaknya hiduplah sampai membawaku keluar, setelah itu dia boleh tiada. Sakit sekali. Maafkan ketidaksopananku. Kukira tadi dia akan meninggalkanku begitu saja. Nona, punggungku terluka, jadi tidak bisa menggendongmu. Lenganku juga sakit dan tidak bisa bertenaga. Jadi tolong Miss Su, peluklah aku dengan erat. Ini sepertinya tempat tinggal pemburu. Kita menginap di sini saja satu malam. Kotor sekali. Tidak tahu hama apa saja yang pernah merayap di sini.
Miss Su, Jangan bicara. Tubuhmu sangat hangat. karena aku terluka dan sedang demam. Baguslah. Akan lebih baik jika lebih panas lagi. Nona, kamu menghilang semalaman suntuk, sungguh membuat saya takut. Tidak apa-apa. Hanya tertahan karena jalanan di gunung. Nona menghilang. Tuan Adipati dan Nyonya sangat khawatir. Sebaiknya Nona ikut kami pulang. Aku memang harus pulang sekali. Untuk menyelidiki asal mula percobaan penyerangan itu, apakah benar ada hubungannya dengan yang disebut nilai karakter sampingan milikku ini? Li Chun, bereskan barang-barang. Baik. Chen Yan, perjanjian pelayan dan majikan 3 bulan kita masih belum berakhir. Selama aku kembali ke ibu kota, jangan sekali-kali kamu mencoba melarikan diri. Adik, tahukah kamu menghilang sehari semalam? Ayah dan ibu, sampai tidak nafsu makan. Sekarang setelah kamu kembali, ini benar-benar sebuah keberuntungan. Perkataan kakak ini, seolah-olah aku sudah dibawa pergi penjahat saja. Jika di rumah saja seperti ini, bagaimana kalau di luar sana? Bukankah namaku bisa hancur? Adik, aku hanya mengkhawatirkanmu. Lagi pula, kenapa kamu bisa bersama pemburu itu? Pergi ke atas gunung? Seorang pria dan wanita sendirian di sana? Harga dirimu bisa hancur, terlepas dari benar atau tidaknya. Begitu diragukan, maka rasa puas dan popularitasmu akan semakin meningkat lagi. Benar Nia Uniao? Kenapa kamu sampai bisa tertahan di gunung semalaman penuh? Kamu ini seorang nona-nona. Untuk apa kamu pergi ke gunung? Ayah, ibu, putrimu ini sungguh merasa sangat terzalimi. Aku merasa sangat sedih. Tega-teganya ayah dan ibu mencurigai kesucianku. Li Chun? Alasan aku berada di gunung dan tertahan selama semalam itu karena hari ulang tahun ibu sudah dekat. Aku ingin berburu rubah dengan tanganku sendiri untuk membuatkan jubah besar bagi ibu. Ini, kamu sendiri yang memburunya? Rubah itu sangat licik. Aku dan pelayan berjaga sepanjang malam dan baru berhasil memancingnya ke dalam jaring. Saat fajar tiba, setelah kembali ke Wisma, aku melihat manajer Su sudah menungguku. Jadi aku segera kembali ke ibu kota. Lalu jubah ini. Ini dikerjakan olehku. Aku menjahitnya di sepanjang perjalanan pulang. Putriku sayang Nia Oniao, ibu telah salah menyalahkanmu, hingga membuatmu menderita. Asalkan ibu menyukai ketulusan hati Nia Oniao, Nia Oniao terluka sedikit ataupun merasa sedih, semua itu tidak masalah. Kamu terluka? Cepat biarkan ibu melihatnya. Hanya kakiku sedikit terkilir, tapi sudah sembuh. Tuan, lihatlah, Nia Oniao kita ini. Nia Oniao, kamu akhirnya sudah menjadi dewasa dan mengerti keadaan. Lalu ibu, apakah ibu menyukainya? Tentu saja. Bagaimana mungkin ibu tidak menyukainya? Di hari ulang tahun ibu nanti, ibu akan mengenakan jubah ini. Kalau begitu, saat ini apakah keuanganmu masih cukup? Ibu akan memberimu tambahan uang lagi. Terima kasih ibu. Tapi soal berburu rubah ini, membuat kakak salah paham, ini semua adalah kesalahan Nia Oniao. Xuaner, kamu tidak boleh berpikiran buruk tentang adikmu seperti itu. Kepuasan berkurang 10 poin, aura berkurang 10 poin. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? $5.000. $10.000. Ternyata inilah alasan Nona, kenapa harus diam-diam membeli jubah di tengah jalan. Lihatlah Nyonya, dia sangat tersentuh olehmu dan menangis cukup lama. Bahkan mata Tuan Adipati sampai memerah. Dia pikir aku tidak siap dan mau menjebakku. Sushuan ingin memanfaatkanku demi mencari perhatian dan kebanggaan, maka akan kubuat dia terjatuh dengan keras. Mau menyingkirkanku? Jangan harap. Melihat sikap Nyonya ini, mungkin saja Nona tidak perlu kembali ke perkebunan itu lagi.
Apa-apaan ini? Kenapa yang pertama muncul di kepalaku adalah dia? Siapa yang Anda maksud? Mustahil untuk tidak kembali. Paling lama aku hanya tinggal beberapa hari. Menunggu sampai Su Xuan berhasil menikah dan masuk ke kediaman Fifth Prince, barulah mereka membiarkanku kembali. Chen Yan, perjanjian 3 bulan majikan dan pelayan antara kita masih belum berakhir. Selama aku kembali ke ibu kota ini, kamu jangan berani-berani pergi. Aku akan tetap di sini. Apakah kamu akan kembali? Kudengar Pangeran kelima mencari paviliun Hongxiu dan meminta penjahit terbaik mereka untuk meluangkan waktu khusus menyulam gaun pengantin untuk Miss Su. Dia sungguh perhatian. Adik, sebenarnya Putri Sulung. Ia hanya mengundang aku, tapi bagaimanapun juga, kamu juga merupakan nona muda kedua dari kediaman Guogong. Jadi aku mengajakmu kemari bersama. Bicaranya manis sekali. Katanya nona muda kedua, tapi kenyataannya entah dari mana asal-usulnya. Sudah kubilang, si kakak begitu terpelajar dan sopan. Kenapa adik bisa begitu angkuh dan semena-mena? Ternyata karena bukan saudara kandung. Mungkin anak rakyat jelata? Itu sebabnya wataknya seperti itu. Kalian tolong jangan bicara begitu. Meskipun asal-usul adik masih misteri, tapi Adipati Negara sudah mendidiknya selama bertahun-tahun, pasti dia sudah menerima didikan yang baik. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, keturunan rakyat jelata. Bagaimanapun didiknya, tidak akan pernah bisa menjadi seorang nona. Sudah diasingkan ke desa? Ternyata masih berani datang ke perjamuan ini? Sungguh membawa sial. Sun Yao, berdasarkan sifatmu yang dulu, ketika kelemahanmu dibongkar di depan umum, pasti kamu akan langsung menghajar mereka. Dengan begitu kamu akan semakin dibenci dan nilai kehancuranmu akan bertambah. Aku hanya memenuhi undangan dari kakak. Hanya datang untuk menghadiri perjamuan. Mengapa kalian semua merundungku? Aku tertukar saat masih bayi. Kejadian ini bukanlah keinginanku. Lalu mengapa kakak selalu mengungkit masalah ini? Apakah ini adalah kesalahanku? Bukan itu maksudku. Atau kamu ingin memberitahu semua orang bahwa asal-usulku rendah, sehingga tidak pantas menjadi adikmu? Apa yang dikatakannya benar? Lagi pula dia tidak minta untuk tertukar? Aduh, lihat apa yang kamu katakan. Bagaimanapun juga, kamu adalah adikku yang tersayang. Mengapa dia tidak marah? Apa yang sedang terjadi? Pangeran, tidak ada apa-apa. Hanya masalah status adikku. Dia sepertinya sedikit berkeberatan. Kakak, aku sama sekali tidak mengancammu. Sekarang, kamu sudah bertunangan dengan pangeran kelima. Apakah kamu masih berkeberatan dengan masalah sebelumnya, sehingga terus-menerus mengungkit bahwa statusku rendah? Jika Su Xuan tidak terus mengungkitnya, maka hari ini tidak ada yang akan memedulikan masalah ini. Sepertinya karena Su Xuan merasa penampilannya tidak secantik Sun Yao, dia takut pangeran akan berubah hati. Dahulu aku tidak pernah menyadari, ternyata Sun Yao begitu menawan. Niao, ini memang kesalahan kakakmu. Aku akan mewakilinya untuk meminta maaf kepadamu. Poin kesenangan berkurang 10. Aura berkurang 10. Yang mulia, Niao ia merasa terganggu karena masalah dikirim ke desa. Dia agak keberatan, ia menyalahkanku. Sifatnya memang manja. Kini setelah dikirim ke desa, wajar jika hatinya penuh keluhan. Kamu biasanya sangat sopan dan terpelajar. Mengapa di depan umum membahas tentang asal-usulnya? Yang mulia, apakah Anda menyalahkanku? Kita berdua sekarang sudah bertunangan. Kamu juga calon permaisuri. Mengapa bersikap begitu picik dan rendah hati seperti ini? Jika bicara soal wibawa dan penampilan, dia benar-benar kalah dari Sun Yao.
Poin kepuasan berkurang 5 poin, poin pesona berkurang 5 poin. Sejak Sun Yao kembali kali ini, aku bahkan kehilangan 25 poin. Semua rencana yang sebelumnya kini tidak berguna lagi. Bagaimana mungkin bisa begini? Tiba-tiba aku merasa sangat segar. Jangan-jangan aku akan segera beruntung. Dia, pelayan wanita yang menyiksaku di kehidupan sebelumnya, mengapa dia menjadi orangnya kediaman Putri Sulung? Yang Mulia, Putri. Ya. Orang yang menyiksaku di kehidupan lalu, bukankah seharusnya Xie Chenyan? Mengapa kamu ada di sini? Saya datang untuk menjemput Nona pulang. Semuanya baik-baik saja. Mengapa tidak diam saja di desa, malah kembali ke ibu kota sekarang? Jika ada yang mengenalimu, bagaimana kalau kamu dipaksa kembali ke istana lebih awal? Cepat masuk ke kereta. Paman Li, cepat pergi. Yang Mulia Putra Mahkota, kenapa kamu datang tanpa memberitahu, langsung pergi ke ibu kota? Tahukah kamu ibu kota penuh dengan orang-orang berkuasa? Orang kampung sepertimu ini tidak akan tahu jika sudah menyinggung orang lain. Jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, aku bahkan tidak tahu harus kemana mencari sisa keberadaanmu. Kamu sedang mengkhawatirkanku. Lagi pula tidak semua orang sebaik hatiku ini. Begitu kan? Apa kamu benar-benar mendengarkanku bicara? Kamu... Apa kamu ini balok kayu? Sampai tidak tahu cara menghindar. Kalau menghindar, kamu akan terluka. Tunggulah aku di sini sebentar. Aku akan kembali untuk melapor pada ayah dan ibu. Baru setelah itu kembali ke paviliun. Baik. Niao, bersediakah Anda turun dari kereta untuk berbincang sejenak? Baik. Jangan turun dulu. Jika ada orang yang melihat aku berada di dalam kereta kuda bersama seorang pria, itu akan memicu gosip. Aku tidak boleh membiarkan. Xie Qinglan melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Nona benar sekali. Biar aku periksa. Pangeran kelima, kenapa Anda menghalangiku? Niao, kenapa kamu pergi terburu-buru sekali? Pangeran kelima, antara aku dan Anda sudah tidak ada hubungan lagi. Mohon jangan memanggilku seperti itu lagi. Aku tahu di dalam hatimu masih ada aku, hanya saja sekarang statusmu. Tapi itu tidak masalah, Niao. Aku punya rencana yang menguntungkan kita berdua. Setelah pernikahan besarku dengan kakak, tunggu selama 1 bulan, maka aku akan menjadikanmu sebagai selir, bagaimana? Anda bilang dulu Anda hanya menghargai rasa budi, dan bilang, aku adalah gadis nakal yang manja. Dulu Anda selalu sabar menghadapi perangaiku. Dulu aku memang berpikir begitu, tapi sekarang aku merasa watakmu yang seperti itu bukanlah nakal, melainkan jujur dan menggemaskan. Anda bilang aku jujur dan menggemaskan? Menjauhlah dariku. Tatapannya itu, kenapa aku merasa seolah aku menjadi sangat populer. Padahal saat pembatalan tunangan hari itu, dia hanya merasa muak padaku. Niao. Pangeran kelima, jangan ganggu aku lagi. Jika tidak, aku akan mengadu kepada orang tua dan kakak. Aku tahu kamu masih marah, sudahlah. Setelah kemarahanmu mereda, aku akan bicara baik-baik denganmu lagi. Mungkinkah karena Su Xuan mengalami kerugian beberapa kali ini, yang menyebabkan Xie Qinglan dan dia mulai memiliki keretakan? Antara aku dan Su Xuan, sepertinya ada hubungan yang saling memengaruhi.
Rencana Sushuan tidak berhasil, aura keberuntungannya menurun, dan aku tidak akan jadi sesial atau semalang dulu. Sebaliknya, jika keadaanku semakin membaik, hidupnya justru tidak akan lancar. Jika aku tidak menghabisi Xie Chenyan dan memilih untuk mengandalkannya, membuatnya mencintaiku, saat ingatanku pulih nanti, statusku akan ikut naik pesat, aura keberuntungan Sushuan akan semakin rendah, dan dia tidak akan bisa lagi memengaruhiku. Apakah kamu marah karena kehadiranku di sini, merusak acara reuni kalian? Apakah Nona sangat mengenal Pangeran Kelima? Sangat kenal, bahkan hampir saja bertunangan. Dia sudah bertunangan dengan Sushuan. Bukankah lebih baik jika mereka bersama selamanya? Tapi dia malah masih saja mengejarku. Selir, sungguh lelucon. Aku muak melihatnya. Kalau saja dia bukan seorang pangeran, aku pasti sudah menghajarnya. Kamu tidak menyukainya? Cuy, mana mungkin aku menyukai pria itu? Sangat menjijikkan. Jika bicara soal siapa yang pantas mendampingi Nona ini, setidaknya harus seseorang yang luar biasa dan tiada tandingannya. Si Fifth Prince itu memangnya siapa? Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Pangeran saja dia tidak mau, sedangkan aku hanyalah seorang pria desa yang kasar. Mana mungkin aku berani bermimpi? Kamu, kenapa? Tidak apa-apa. Xie Chenyan memiliki sifat yang aneh, ditambah lagi dia orang yang sangat teguh pendirian. Meski di kehidupan sebelumnya aku sangat menghinanya, dia tidak pernah sekalipun menyerah. Lalu sekarang apa yang harus kulakukan? Agar dalam waktu singkat dia mulai memiliki perasaan padaku. Di dalam buku novel ini, hanya tertulis soal cinta pada pandangan pertama saja. Kenapa tidak ada saran yang berguna? Nona, apa yang sedang Anda baca? Anda sudah membacanya sepanjang pagi. Li Chun, menurutmu, jika aku menginginkan seorang pria untuk setia dan bersedia membantuku dengan sukarela, apa yang harus aku lakukan? Nona, Anda terlahir dengan paras yang sangat rupawan. Anda bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Cukup tersenyum saja padanya, pasti akan mampu memikat jiwanya. Namun jika pihak lain sudah merasa bosan dan terbiasa dengan kecantikanku, lalu aku harus bagaimana? Kalau begitu, tundukkan dia dengan uang. Yang ini, aku tidak mau yang ini. Bungkus saja sisanya untukku. Lalu permisi, apakah Anda ingin memakainya sendiri atau untuk orang lain? Berikan padanya. Ukurlah tubuhnya. Pengerjaan pesanannya harus lebih singkat, karena cuaca akan segera menjadi dingin. Aku bisa membayar lebih. Baiklah, baiklah. Dasarnya memang bagus, sangat cocok memakai pakaian apapun. Aku tidak membutuhkannya. Kamu adalah orangku. Apa yang kamu kenakan saat keluar adalah kehormatanku, mengapa tidak butuh? Tuan, mari ikuti saya ke balik layar untuk melepas pakaian. Saya akan mengukur tubuh Anda. Aku tidak suka disentuh oleh orang asing. Ini. Nona, bisakah Anda membantuku? Apa kamu tahu status Nona milikku? Sampai kamu berani menyuruhnya. Saya yang sudah lancang. Orang ini di kehidupan sebelumnya memang punya tabiat buruk, selalu pilih-pilih, dan sifatnya sangat sulit ditebak. Ku dengar di istana belakang tidak ada satupun selir. Ingin menyenangkannya itu benar-benar sangat sulit dilakukan. Anggap saja aku berhutang padamu. Di mana lagi kamu bisa menemukan majikan yang cantik dan baik hati sepertiku? Ini, kenapa rasanya sangat panas ya? Nona, kamu berbaliklah. Bukannya aku belum pernah melihatnya, apa yang perlu diributkan? Cuma mengukur badan saja.
Cepat kenakan, jangan sampai kedinginan. Kamu, apakah kamu berniat mengurungku? Berani sekali kamu. Kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Kenapa Chen Yan tidak menunggu di luar? Chen Yan sudah minta izin libur sejak pagi dan kembali ke keluarga Chen. Tadi malam entah kenapa Chen Yan tiba-tiba pergi ke halaman untuk mengambil air. Dia mandi berkali-kali untuk mendinginkan diri. Cuacanya terlalu panas. Tapi beberapa hari ini, aku tidak bertemu dengannya. Tidak ada kemajuan sama sekali. Jika terus begini tidak akan bisa. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Chen Yan, keluar. Aku tahu kamu ada di sana. Bahkan dari balik pintu, aku bisa mencium aroma kayu dingin dari tubuhmu. Keluarlah, ada hal yang ingin aku bicarakan. Pasti kamu juga menyadarinya. Nona besar sepertiku ini sangat menghargaimu. Katakanlah, apa yang harus aku lakukan agar kamu selalu patuh padaku? Kamu ingin aku patuh? Lalu kamu ingin aku melakukan apa? Apapun yang aku katakan, lakukanlah. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu hanya patuh padaku seorang. Apakah Nona tahu apa yang Anda katakan? Aku ingin membeli seluruh hidupmu. Sebutkan harganya. Kamu ingin aku menjadi pelayanmu seumur hidup? Tidak harus selalu menjadi pelayan, bisa juga menjadi guru. Dapatkah kamu mengajariku memanah dan berburu? Intinya selamanya kamu harus mendengarkan aku. Keluar. Aku tidak salah bicara kan? Atas dasar apa dia mengusirku keluar? Hati pria memang sulit ditebak. Apa yang ada di dalam pikiran Xie Chenyan sebenarnya? Bagaimana cara membuatnya patuh? Sangat mengantuk, pikirkan lagi besok saja. Setelah menggodaku, dia bahkan bisa tidur senyenyak ini. Chen Yan, aku tawarkan $10.000, ditambah $5.000 lagi. Katakan saja, apa kamu mau atau tidak? Misu sungguh memiliki penglihatan yang tajam. Barang-barang berkualitas biasa tidak akan saya keluarkan hingga mengotori pandangan Anda. Coba Anda lihat, semuanya tiada duanya. Kelihatannya lumayan unik. Sekilas memang tampak lumayan, tapi setelah diperhatikan, jika dibandingkan dengan yang ada di ibu kota, masih tertinggal jauh. Jika pemilik toko tidak bisa menunjukkan barang yang bagus, maka jangan buang-buang waktuku. Li Chun, ya? Kita pergi. Mau pergi? Misu, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Nona, ada kebakaran. Sun Yao, Chen Yan, Nona, cepat lari. Nona, ayo kita segera pergi. Jangan hiraukan aku. Pergilah. Nona, Chen Yan.
Bukannya aku sudah menyuruhmu pulang? Jadi di dalam hatimu, aku ini orang yang tidak tahu membalas budi. Cepat pergi. Nona, Hei, apa kamu sungguh tidak apa-apa? Kamu juga terluka. Tubuhku ini sudah terbiasa dengan luka, ini bukan masalah besar. Ah, sakit. Nona, mohon tahanlah sebentar. Dasar pria kasar. Tidak bisakah pelan sedikit? Ini sangat sakit sekali. Lepaskan aku. Tolong. Jangan habisi aku. Aku tidak ingin tiada. Xie Chenyan, tolong aku. Xie Chenyan? Xie Chenyan, kamu melanggar janjimu. Kurang ajar. Siapa Xie Chenyan? Begitu menyedihkan dan teringat di hatimu. Apakah dia pujaan hatimu? Rasanya aku ingin mengurungmu. Dengan begitu, kamu hanya bisa melihatku saja. Nona, akhirnya demam Anda sudah turun. Tadi malam untung saja ada Chen Yan yang melayani Anda semalaman. Ini juga salahku, malah sampai tertidur lelap di depan pintu. Kemarin kita baru saja lolos dari maut, kamu juga sedang terkejut, jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Pembunuh di gunung itu, ditambah lagi dengan manajer kali ini, siapa yang berulang kali ingin menghabisiku? Nona muda selalu menyudutkan Anda. Mungkinkah pelakunya adalah dia? Sepertinya bukan dia. Hubunganku dengan Sushuan saling bergantung. Jika aku tiada, maka aku tidak lagi berguna baginya. Dia hanya ingin seumur hidupku aku hidup dalam kesialan dan menjadi batu loncatan baginya. Lalu siapa lagi yang memiliki dendam sedalam itu dengan Anda, Nona? Putri sulung adalah Xie Chenyan, saudara perempuan seayah beda ibu. Setelah Xie Chenyan naik tahta, hubungan mereka sepertinya tidak dekat. Jika demikian, bagaimana mungkin pengasuh kediaman putri akan mematuhi perintah Xie Chenyan? Sepertinya di balik perintah penyiksaan kejam padaku di kehidupan sebelumnya, pasti ada orang lain. Mungkinkah itu putri sulung? Tetapi aku tidak pernah menyinggungnya. Hanya kedua matamu inilah yang paling mirip dengannya. Ayan, jangan pernah lepaskan topengmu seumur hidup. Tetaplah di sisiku seperti ini selamanya. Chen Yan, cobalah camilan ini. Apa Nona sendiri yang membuatnya? Mana mungkin? Li Chun yang membelinya di pavilion Yipin ku dengar bakpao sup kepiting di sana. Harus mengantre sekitar 1 jam baru bisa membelinya. Kamu pasti belum pernah mencobanya. Kenapa kamu tidak memakannya? Kalau dingin sudah tidak enak lagi. Ada perlu apa Nona datang ke sini? Setelah kembali dari ibu kota, sikap Nona terhadapku agak berbeda. Jika ada tujuan tertentu, katakan saja langsung. Apa kentara sekali? Ya. Aku ingin membuatmu jatuh cinta padaku, agar kedepannya bisa membantu kakak mendapatkan lebih banyak keuntungan, dan bisa menghindari bahaya dari Yelin Lang. Bagaimana aku harus mengatakannya? Sebab aku mengagumimu. Mengagumi? Aku merasa tidak memiliki kelebihan yang membuatku pantas dikagumi oleh Nona. Karena kamu tinggi dan tampan, serta mahir ilmu bela diri, lagi pula kamu selalu bisa menyelamatkanku di saat genting. Aku. Apa yang kamu katakan itu benar-benar dari lubuk hatimu. Tentu saja. Apa yang kamu sembunyikan di balik bajumu? Kenapa keras sekali? Ukiran kayu yang sangat hidup. Ekspresi dan posisinya ini, mengapa terasa sangat tidak asing? Itu kamu. Kamu berani mengamatiku secara diam-diam? Chen Yan, apakah kamu sudah lama menyukaiku? Chen Yan? Xie Chen Yan? Apa kamu menjadikanku sebagai pengganti dirinya? Jika dia menyukaiku, maka semuanya akan jadi jauh lebih mudah, Chen Yan. Sun Yao, begitu memulainya denganku.
Seumur hidup ini kamu tidak akan pernah bisa menyesal. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa lari dari pesonaku. Xie Chenyan, kita berdua ini saling menggoda. Dan tunggu saja dalam hidup ini, aku pasti akan membuatmu bertekuk lutut padaku. Xie Chenyan, tolong aku. Keluar. Yang Mulia, Yang Mulia, apakah Yang Mulia mengenali benda ini? di bagian belakang Gio kalian semua memiliki ukiran yang sama dengan punyaku. Jika suatu hari terjadi sesuatu, gunakan ini sebagai buktinya. Baik, Kenapa kamu baru datang sekarang? saat Yang Mulia pergi menyelidiki perompak, kapal itu tiba-tiba terbakar hebat. Saat kami sampai di sana, kami sudah tidak bisa menemukan Anda. Setelah Kaisar mengetahui hal ini, beliau merahasiakannya dan mengutus orang untuk mencari secara diam-diam. Namun setelah lebih dari 1 bulan berlalu, kami tetap tidak bisa menemukan keberadaan Anda. Sampai beberapa hari yang lalu, saya melihat Anda di ibu kota. Setelah menyelidikinya, barulah saya tahu bahwa Yang Mulia ada di sini. Saat toko perhiasan itu terbakar sebelumnya, aku seolah ingat bahwa aku pernah mengalami kejadian serupa. Ditambah lagi, Bibi bilang, beliau menyelamatkanku di sungai, pasti setelah kapal terbakar dan tenggelam. Aku hanyut sampai ke sini dalam keadaan pingsan. Aku kehilangan sebagian ingatanku. Aku sebenarnya pangeran yang mana? Anda adalah putra sulung Kaisar, pangeran pertama, Xie Chenyan. Aku adalah Xie Chenyan. Jadi, orang yang dia panggil sebelumnya adalah aku. Aku dengan kediaman Adipati Sunona Muda kedua dan Sunyao. Apakah kami memiliki masa lalu? Nona kedua keluarga Su, pangeran tidak begitu mengenalnya. Oh, saat pangeran berusia 12 tahun, Anda seharusnya pernah bertemu dengannya di kediaman Putri Sulung. Saat itu, Nona muda kedua tidak sengaja jatuh ke air. Anda kebetulan lewat, lalu dia mengira Anda yang mendorongnya ke air. Sepertinya, setelah diselamatkan, dia bahkan menampar Anda. Sepertinya itu memang hal yang akan dia lakukan. Tapi jika dia ingin menghabisiku karena masalah itu, temperamen si merak kecil itu keterlaluan sekali. Pangeran, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi saat kebakaran? Aku hanya ingat saat itu aku terjebak, sepertinya aku terluka, lalu aku jatuh pingsan. Bagaimana penyelidikanku mengenai bandit air? Pangeran sudah berhasil menyelidikinya saat itu, hanya tinggal menangkap orang di balik layar. Operasi hari itu, hanya pangeran dan beberapa bawahan yang mengetahuinya. Seharusnya tidak menjadi seperti ini. Waktu itu apinya sangat besar, dan kalian tidak sempat menolong, selain ingin mengambil nyawaku. Mereka juga ingin menghancurkan barang bukti. Sepertinya, saat di atas kapal itu, aku telah menemukan sesuatu. Rahasiakan fakta bahwa kalian sudah menemukanku. Pergi dan periksa, apakah masih ada perompak yang selamat. Baik, Tuan. Selama dalang di balik semua ini belum jelas, aku khawatir dia pun akan berada dalam bahaya. Katakan, siapa yang mengutusmu? Ternyata dia. Tuan Muda Chen, kita bertemu lagi. Memikirkan orang berbakat sepertimu terabaikan di sini, aku merasa sangat menyayangkan hal itu. Karena itulah aku datang mencarimu, agar kamu ikut bersamaku kembali ke ibu kota. Kembali ke ibu kota? Benar sekali, kakekku adalah Jenderal Ye yang sangat terkenal. Jika kamu mengikutiku, dimulai dari menjadi prajurit rendah, aku jamin dalam 3 tahun kamu akan naik menjadi jenderal tingkat 5. Kalau begitu, terima kasih banyak Nona Ye. Aku akan menunggumu. Dia sudah setuju. Benar-benar pengkhianat tak tahu balas budi, beraninya dia berniat pergi mengikuti Ye Linlang. Nona,
Maksud Anda dengan berkhianat itu adalah? Tentu saja Chen Yan si anjing sialan itu. Tidak bisa, aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Jika aku hanya diam saja menonton saat dia membantu Ye Linlang hingga membuat kakakku tiada, bukankah hidupku akan sia-sia? Xie Chen Yan, karena kamu sudah jahat, maka jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Aduh, sakit sekali. Kamu tidak terkena obat biusnya? Kamu ingin menghabisiku? Ya, salahmu sendiri tidak mendengarkanku. Mengapa bersikeras mendekati Ye Linlang itu? Hanya karena aku ingin kembali ke ibu kota bersamanya. Kamu ingin menghabisiku? Benar sekali. Ji, Mengapa? kamu masih berani bertanya mengapa? Heh, apapun yang kulakukan, kamu tetap ingin pergi bersamanya. Jika demikian, Chen Yan yang baik. Mulai hari ini, kontrak 3 bulan ini dibatalkan, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Pergilah kamu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak tega menghabisimu, tapi aku juga tidak bisa menahanmu. Aku akan menyelamatkan kakak itu sendirian. Kurang ajar, benar-benar membuatku kesal. Setelah memprovokasiku, apa kamu pikir bisa memutuskan hubungan begitu saja? Pangeran, kediaman yang Anda cari sudah siap. Selain itu, ratusan penjaga sudah dikerahkan. Begitu orang itu masuk, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika aku mengurungmu, kamu tidak akan pernah bisa pergi dari pengawasanku. Nona, mengenai kepulangan ke ibu kota, setelah saya mempertimbangkannya, saya punya rencana lain. Nona, Chen Yan, nona muda sudah kembali ke ibu kota sebelum fajar. Nona, Anda sudah berjongkok di luar kediaman Shu selama setengah hari. Siapa yang Anda tunggu? Menunggu Shu Suanqing. Menunggu General Shu. Ku dengar dia baru saja kembali ke ibu kota setelah menang perang. Seharusnya saat ini dia sedang menerima penghargaan di istana. Memang benar, tapi dia pasti akan pulang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Akhirnya kamu kembali. Aku belum berencana untuk menikah saat ini, Nona. Tolong jaga sikapmu. Kakak, apa yang sedang kamu katakan? Siapa yang kamu panggil kakak? 18 tahun yang lalu, ibu dan nyonya besar Su melahirkan bersama-sama di desa. Tapi setelah melahirkanku, beliau kehilangan nyawa, Kenya meninggalkan nyawa. Karena persalinan sulit, dan hanya meninggalkan giok ini. Setelah itu, aku dibawa pergi, dan diberikan kepada nyonya besar Su. 1 bulan yang lalu, aku baru mengetahui, ternyata aku bukanlah anak keluarga Su. Dilihat-lihat, kamu memang memiliki kemiripan dengan ibuku. Apalagi sifatmu yang tangguh ini. Sama sepertiku yang mirip ayah, jelas sekali kamu adalah adik milikku. Kakak, aku sudah menunggumu lama sekali. Adik, saat ayah membawaku ke desa itu, kamu sudah tidak ada lagi di sana. Kami semua mengira kamu sudah tiada. Tak disangka ternyata kamu masih hidup. Bagus sekali. Ayo, kita pulang dan bicara di rumah. Iya. Hanya secepat ini mereka saling mengakui? Bukankah itu sedikit terlalu mudah? Nona muda akhirnya memiliki keluarga, dia tidak lagi menjadi anak liar yang tidak diinginkan seperti kata mereka. Nona kediaman jenderal, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani menghina nona muda. Kenapa kamu begitu yakin kalau nona muda kamu itu orang keluarga Shu? Lalu apa lagi? Lihatlah nona muda kita, wajahnya sangat mirip dengan General Shu, sekali lihat saja sudah jelas mereka kakak beradik kandung. Cara berpikir mereka pun sangat selaras. Memang benar-benar kakak beradik tanpa ragu lagi. Ya. apa yang harus aku lakukan padamu? Sepasang mata ini, mengapa tidak bisa hanya menatapku saja? Dan mengapa harus tersenyum seperti itu pada orang lain? Jika aku membuatkanmu sebuah sangkar emas secara khusus, dan mengurungmu di sisiku, mulai sekarang, hanya ada kau dan aku saja bagaimana?
Karena kamu diam saja, aku anggap kamu setuju. Nona, apakah ini bekas gigitan nyamuk? Seharusnya tidak mungkin, aku jelas-jelas sudah menyalakan obat herbal. Tadi malam aku tidur sangat nyenyak, sampai merasa seperti ketindihan hantu. Nona, jangan bicara sembarangan, itu sangat menakutkan. Apa yang kamu takutkan? Aku yang mengalaminya. Undangan pesta istana? Sudahlah, perjamuan istana tidak bisa ditolak. Nyamuk ini benar-benar tahu cara memilih tempat untuk menggigit. Terima kasih Yang Mulia. Hahaha, sepertinya Jenderal Shu sudah cukup umur. Apakah ada wanita yang kamu sukai? Aku bisa menjodohkanmu. Saya belum memiliki rencana untuk menikah. Hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum kembali ke perbatasan. Baiklah. Jenderal Shu, silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Belakangan ini, perasaan puas dan nilai aura bukannya bertambah. Malah entah mengapa sejak 2 hari yang lalu, tiba-tiba berkurang 10 poin lagi. Jika terus begini, bagaimana aku bisa menjadi tokoh utama wanita yang hebat? Acara seperti perjamuan istana ini, jika bisa membuatnya malu, pasti akan sangat meningkatkan poin peran pembantuku. Sistem, aku ingin menggunakan 10 poin aura untuk menukar, agar selir mulia Rong berbicara, dan meminta Sun Yao menari. Potong 10 poin aura, tukar dengan 10 detik waktu kendali. Aku dengar Nona kedua keluarga Su ahli menari. Di perjamuan hari ini, bagaimana jika kamu menarikan satu lagu? Semua orang di ibu kota tahu bahwa aku sama sekali tidak berbakat dalam bidang seni apapun. Bagaimana bisa selir mulia Rong tiba-tiba berbicara? Selir Agung, Anda terlalu memuji. Saya hanya pernah belajar sebentar, tidak benar-benar ahli. Saya bersedia mengiringi musik untuk adik. Baiklah. Jangan-jangan ini ulahmu lagi? Silakan adik. Ya, hahaha. Tarian dari Nona kedua keluarga Su memang sungguh menawan. Benar. Petikan kecapi Nona besar keluarga Su dimainkan dengan cukup baik juga. Selir Agung Rong juga dianggap sudah cukup memberi muka pada calon menantunya. Ini kamu bilang cukup baik? Dia salah memainkan nadanya berkali-kali. Tidak bisa bermain kecapi, malah mencalonkan diri, tidak punya malu ya, Ci? Poin kepuasan berkurang 5, poin aura berkurang 5. Adik selalu tinggal di desa. Dari mana dia belajar menari? Dia sengaja mencari seorang guru untuk mengajarinya. Gadis liar dari desa, benar-benar tidak pantas tampil di sini. Dengan statusnya yang sekarang, dia tidak akan bisa menikah dengan keluarga terhormat. Siapa yang mau dengannya? Poin kepuasan bertambah 5, poin aura bertambah 5. Ayahanda Baginda, meskipun Niao Niao bukanlah anak kandung Tuan Adipati dan Nyonya, tapi dia sudah dibesarkan selama belasan tahun. Aku bersedia memberinya status sebagai selir kehormatan. Menjadikannya selir kehormatan? Apa dia pantas? Asal-usulnya tidak jelas. Menjadi selir biasa pun sudah merupakan kemurahan hati. Dia bukan orang yang asal-usulnya tidak jelas. Baginda, dia adalah anggota kediaman jenderalku. Putri sah dari Nona Muda. Dan dia adalah kandung adik dari jenderal. Apa? Poin kepuasan berkurang 10, poin aura berkurang 10. Ternyata, ada masa lalu seperti itu di tahun-tahun itu. Sekarang setelah Jenderal Shu menemukan adiknya, ini juga merupakan kabar gembira. Hahaha. Menurut pandangan saya,
kedua kakak beradik ini memang terlihat sangat mirip. Ya, Mana mungkin? Gadis desa itu ternyata adalah adik dari Jenderal Shu. Kalau begitu bukankah identitasnya malah lebih tinggi dariku? Mengapa bisa jadi begini? Sistem. Jawab aku. Sistem. bagus. Semuanya akan mendapatkan hadiah besar. Terima kasih Yang Mulia. Hahaha. Baginda sudah memberikan hadiah kepadaku, kebahagiaan datang bertubi-tubi. Ketika satu pihak menang, pihak lain akan jatuh. Aura milik Sushuan seharusnya sudah habis menghilang. Ya. Tidak sakit kok. Niao Niao. Kamu, ingatanmu sudah pulih? Cepat bereskan semua barang berharga kita. Hah? Kenapa begitu, Nona? Bahkan jika kita ingin ke kediaman Jenderal Shu, kita tidak perlu seburu-buru ini. Ini sangat mendesak. Kita harus pergi malam ini juga. Hal ini tidak boleh sampai melibatkan kakakku. Jadi, kita harus lari sejauh mungkin. Oh. Kamu, ingatanmu sudah pulih? Nona sepertinya terlihat tidak senang. Mana mungkin? Lagi pula aku tidak tahu. Kalau sebelumnya kamu amnesia. Oh iya, sedang apa kamu di sini? Yang Mulia. SSU. Di tengah malam yang buta ini, kemana Nona ingin pergi? Di tengah malam begini, kemana Nona mau pergi? Aku makan terlalu banyak, jadi aku keluar untuk melancarkan pencernaan. Kebetulan sekali ya. Bukan kebetulan, aku sengaja di sini menunggumu. Aduh. Tengah malam begini, pria dan wanita berduaan. Nah, sepertinya sedikit kurang pantas. Lebih baik kita kembali ke kediaman masing-masing saja. Kali ini kamu berencana meninggalkanku lagi. Memangnya mau kemana? Apa maksudmu? Meninggal kamu? Aku kan sudah bilang, aku keluar untuk melancarkan pencernaan. Waktu di villa dulu, sikapmu tidak seperti ini. Atau jangan-jangan, kamu selama ini hanya mempermainkan perasaanku? Mana mungkin? Ketulusanku pada pangeran sangat besar. Hanya saja sekarang, statusku sudah tidak sebanding. Sudah begini pun masih penuh dengan kebohongan? Apakah kamu merasa bahwa aku sangat mudah dibodohi? Dan sangat mudah dipermainkan? Aku tidak bermaksud begitu. Jangan marah-marah dulu. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan membalasmu dengan cara yang sama. Aku juga akan mengurungmu. Bagaimana menurutmu? Jika demikian, maka aku akan mengambil risiko ini. Aku memiliki rasa cinta yang tulus kepada Yang Mulia, sebagai saksi setianya langit dan bumi. Apa menurutmu aku akan tetap? Sunyao, semua kata-katamu barusan, aku mempercayainya. Namun jika suatu hari nanti, kamu berani berkhianat, aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaan yang luar biasa. Untuk bisa bertindak dengan sukses di bawah pengawasan si gila itu, aku harus lebih berhati-hati dan merencanakannya dengan matang. Nona, ada berita buruk. Tahukah Anda kabar yang beredar di luar bahwa saat Pangeran Agung sedang terasingkan, Anda pernah menghinanya? Sekarang orang dari istana telah datang, mereka meminta Anda masuk ke istana untuk menghadap Kaisar. Apa? Aku mendengar bahwa saat Pangeran Agung mengembara sebagai rakyat jelata, dia pernah menjadi pelayan Nona Shu. Masalah ini, apakah itu benar?
Menjawab Yang Mulia, saat adik pergi ke desa, memang benar ada seorang pelayan. Tetapi perawakannya sedikit mirip dengan Pangeran Agung. Hanya saja apa? Hanya saja adikku sejak kecil sangat manja dan angkuh. Komandan Ye, ku dengar kamu juga ada di desa itu. Pernah melihat Nona Shu membawa seorang pelayan? Menjawab Yang Mulia, saya berada di kota dan di desa itu, dan saya melihat Nona Shu bersama seorang pelayan pria. Saat itu, saya merasa pelayan pria itu memiliki wibawa yang luar biasa, tidak tampak seperti orang biasa. Tetapi Nona Shu berkata kasar kepada saya, bahkan membentak pelayannya itu, dan berakhir begitu saja. Pelayan Nona Shu, apakah pria itu ada di dalam lukisan ini? Wajahnya mirip 7 atau 8 bagian. Lalu bagaimana sikapnya terhadap pelayan itu? Kudengar bahwa nona muda dari ibu kota, temperamennya buruk, sering memarahi dan memukuli orang bawahannya. Saya memang tidak melihatnya secara langsung, tetapi pernah melihat pelayan sering disuruh bekerja tengah malam, pergi ke gunung untuk berburu, dan hampir saja tiada. Baiklah, aku sudah mengerti. Keluarlah. Baik. Hampir hanya dalam semalam, berita ini langsung menyebar luas. Bahkan saksi wanita dari desa pun sudah disiapkan. Ini tidak mungkin perbuatan Xie Chenyan, lalu siapa sebenarnya yang punya kemampuan sebesar ini dan ingin menghabisiku? Seorang raja di masa depan tidak boleh terlalu memedulikan seorang wanita. Jika demikian, aku sebagai kakaknya tentu saja harus membantunya. Nona Shu, apakah yang mereka katakan itu benar? Menjawab Yang Mulia, saat saya dalam perjalanan menuju villa, memang benar saya membeli seorang pelayan. Namanya adalah Chen Yan. Dia adalah putra angkat Bibi Chen. Saya melihat kemampuan bela dirinya sangat tinggi, lalu menjanjikan gaji 3 perak sebulan padanya untuk menjaga saya di dalam villa. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah Pangeran Agung. Jadi dengan kata lain, masalah perlakuan kejam itu juga benar adanya? Jika aku bilang tidak melakukan kekerasan, maka kesaksian dari orang-orang ini akan membuatku sangat terpojok. Hamba mohon pengampunan Yang Mulia. Adik itu memang sudah terbiasa bersikap manja. Mungkin secara tidak sengaja telah memarahi para pelayan. Kurang ajar. Tingkat kepuasan bertambah 20 poin, aura bertambah 20 poin. Pengawal. Ayahanda, mohon tunggu sebentar. Putra Mahkota, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ayahanda, saat aku terdampar di luar, Bibi yang telah menyelamatkan nyawaku sedang sakit parah dan membutuhkan ginseng darah adalah Nona Shu yang telah bermurah hati memberikan ginseng darah kepadaku. Bisa kembalinya aku dengan selamat kali ini. Nona Shu memiliki jasa yang sangat besar. Kalau begitu, dia tidak memperlakukanmu dengan buruk? Tidak pernah. Dia sama sekali tidak membahas caraku menghinanya. Bahkan soal keinginanku untuk menghabisinya, ia tidak menyebutkan satu kata pun. Hahaha, bagus, sangat bagus. Gadis kecil dari kediaman keluarga Shu ini benar-benar memiliki budi pekerti yang baik. Aku ingin memberikan imbalan yang besar padanya. Tingkat kepuasan berkurang 30 poin, aura berkurang 30 poin. Atas dasar apa? Naiknya hanya 20 poin, tapi saat turun malah 30 poin. Kakak tertua. Sejak Anda kembali, kita berdua sebagai kakak beradik belum pernah bicara dengan baik lagi. Lain hari aku akan ke kediaman putri untuk mengunjungi kakak tertua. Lalu, apakah sekarang kamu sudah mengingat semuanya? Belum sepenuhnya teringat, tapi tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Baguslah kalau begitu. Terburu-buru masuk ke istana demi melindunginya. Sepertinya wanita bermarga Su ini di dalam hatinya jauh lebih penting dari yang aku duga. Pangeran, Anda sudah lama tidak datang menemuiku. Hari pernikahan kita sudah dekat, tidak sepantasnya kita bertemu, karena bisa memicu pembicaraan orang. Kelak, kamu tidak perlu mengirim orang untuk mencariku lagi. Tapi pertemuan kita sebelumnya tidak pernah seperti ini. Apa Anda sudah bosan dengan Xuaner?
Sistem, aku ingin menggunakan poin aura untuk menukar, agar Xie Qinglan terpikat olehku. Tuan rumah, poin aura Anda saat ini hanya tersisa 5 poin, tidak cukup untuk ditukarkan. Dalam 3 hari, jika tidak ada peningkatan, Anda akan langsung kehilangan status sebagai tokoh utama wanita dan menjadi tokoh pembantu sampah. Apa? Kenapa berteriak begitu? Dulu aku bagaimana bisa terpikat dengan wajah seperti ini? Wajahnya terlalu biasa, bahkan tidak sebanding dengan pelayan di sampingnya. Yang mulia, aku. Jangan bicara padaku seperti itu, sungguh memalukan. Kedepannya, jika sikapmu masih begini, statusmu sebagai permaisuri, kurasa kamu tidak pantas menyandangnya. Ah, yang mulia, yang mulia. Ini, apa maksud dari perkataan ini? Apa yang harus aku lakukan padamu? Sudah kuduga ternyata waktu itu kamu yang menukar dupaku. Kamu ingin mencelakaiku. Semua terserah pada keputusan Niao Niao. Kenapa dia terlihat sangat menikmatinya? Yang mulia Pangeran Pertama, apa Anda tidak seharusnya memikirkan perilaku Anda sendiri tentang dampak apa yang akan Anda berikan pada orang lain? Niao Niao sangat pandai merencanakan segala hal. Mengapa tidak mengajariku saja? Apa kamu sedang menyindirku? Lepaskan aku. Kamu bilang waktu itu kapal terbakar. Adalah ulah orang-orangnya Tuan Putri tertua? Aku memergoki dia bersekongkol dengan perompak air. Dia mencoba melenyapkan bukti. Adik, aku masih saja tidak mengerti. Bagaimana hubunganmu dengan Pangeran Agung? Yang mulia Pangeran, kenapa Anda bisa ada di atas ranjang adikku? Bukankah ini demi mengikuti selera adik perempuanku? Sepertinya tak lama lagi aku harus memanggil jenderal sebagai kakak iparku. Kamu. Oh, ini. Kepalaku tiba-tiba sakit. Aku harus beristirahat. Mohon maafkan saya, Pangeran Pertama. Nona, demi mendoakan Jenderal Shu, kamu memilih berjalan kaki ke kuil, tubuhmu pasti sangat kelelahan, kan? Kakak akan segera pergi berperang. Aku ingin memohon keselamatan baginya. Berjalan kaki baru terasa tulus. Tapi masalahnya yang kamu ucapkan, kenapa semuanya berisi makian untuk pangeran? Salahnya sendiri, berani merusak reputasiku di depan kakak. Dia pantas dimaki. Maki saja sepuasnya. Ya. Nona, hati-hati. Li Chun. Nona, cepat pergi. Xie Chenyan. Tidak apa-apa, kamu pasti terkejut tadi. Jangan bicara lagi. Sebentar lagi akan ada orang yang datang kemari. Jika tidak bicara sekarang, nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Niao Niao, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu bahwa sisa hidupku adalah bersamamu. Hanya saja, itu sangat singkat. Aku tidak mau dengar kamu bicara seperti itu. Aku ingin kamu tetap hidup. Sekarang kamu tidak ingin menghabisiku lagi? Tidak, aku tidak akan menghabisimu lagi. Xie Chenyan, aku tidak ingin kamu tiada. Setelah mendengar ucapanmu ini, aku sudah merasa sangat tenang sekarang. Kalian benar-benar sepasang kekasih yang bernasib malang ya. Putri sulung, Pangeran Agung terluka parah. Cepat tolong dia. Dia terluka parah?
Kenapa kamu masih bernapas? Kamu. Apa maksudmu? Kamu benar-benar beruntung bisa selamat seperti ini dan malah mencelakai Ayan. Apa Anda yang ingin menghabisi saya? Mengapa? Padahal saya tidak pernah menyinggung Putri. Ayan terlalu memedulikanmu, kamu harus tiada. Sudah kuduga kamu bukan orang baik. Orang-orang yang diutus untuk menyerangku sebelumnya. Apa mereka juga suruhanmu? Lalu yang menindasku di kehidupan sebelumnya dan dalang di balik peracunanku, semuanya adalah kamu. Jika iya memang kenapa? Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Sekalipun aku tiada, kamu juga tidak akan selamat. Ayan, aku ingin kamu sendiri yang menghabisinya. Kakak tertua, kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Aku melakukan ini semua demi kamu. Demi kebaikanku? Bersekongkol dengan perompak air, itu juga demi kebaikanku? Aku sudah tahu kalau kamu tidak akan pernah lupa. Tapi Ayan, apa yang kakak tertua lakukan benar-benar demi dirimu. Tahukah kamu bahwa bertahun-tahun ini kakak tertua selalu memikirkan dirimu? Kita ini punya hubungan darah. Benar, kita memang punya hubungan darah. Karena itu kalian semua berpikir bahwa aku berhalusinasi dan menganggap ini memalukan. Tapi begitu aku menduduki posisi puncak kekuasaan, siapa lagi yang berani menghinaku? Kamu sudah gila. Demi mencapai tujuanmu, kamu melakukan segala cara, membuat begitu banyak rakyat tiada, bahkan mencelakai para pejabat secara diam-diam. Orang yang tidak patuh padaku, pantas jika mereka tiada. Setelah aku menjadi ratu, setiap perkataan yang kuucapkan akan menjadi titah suci. Ayan, pada saat itu kakak tertua akan mengurungmu. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa lari lagi. Hahaha. Kurang ajar. Sebagai Tuan Putri tertua di kerajaanku, bukannya memikirkan kesejahteraan rakyat, malah sebaliknya menyalahgunakan nyawa orang lain, menghabisi pejabat pengadilan, dengan sikap kejam yang tidak adil ini, kamu tidak pantas menjadi putri. Kamu menjebakku? Pengawal, tangkap dia. Pangeran kelima, ketulusanku padamu disaksikan oleh alam semesta. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Pertunangan kita sudah dibatalkan. Mulai sekarang aku tidak ingin melihatmu lagi. Pangeran kelima. Nilai karakter pendukung bertambah 30 poin. Apa? Nona muda, karena sekarang pertunangan Anda dibatalkan, itu sangat berdampak buruk pada kediaman Gogong. Tuan Adipati memerintahkan untuk mengirim Anda ke villa untuk beristirahat. Aku tidak mau pergi. Tidak mau. Aku ini pemeran utama wanita. Aku tidak mau pergi. Pangeran kelima. Ayahanda Kaisar telah menjodohkan kita. Kamu pun sudah menerima mas kawinku. Jadi tidak bisa menyesal. Aku berjanji, kelak hanya akan ada kamu, seorang di istana belakang, dan aku tidak akan memaksamu melakukan hal yang tidak kamu sukai. Jenderal Shu memegang otoritas rahasia. Masa depan kita masih sangat panjang. Niao Niao, perasaan sukamu, seberapa dalamkah itu? Kelak kamu harus melakukan semua yang kukatakan. Apapun yang ingin kamu lakukan, boleh saja.